Kemudian para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia berniat, maka kata para ulama niat itu butuh syarat. Niat itu syarat di dalam salat, tapi niat itu sendiri agar niat itu menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu membutuhkan syarat. Pertama kata para ulama, tidak diterima niat seseorang yang bukan dia beragama Islam. Kalau ada orang ingin beribadah salat misalnya, tapi dia bukan beragama Islam, ya, dia sembahyang niat 4 rakaat, tapi dia tidak masuk agama Islam, apakah sah salatnya? Tidak sah. Karena niat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah orang itu beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama rahimallahu taala, niat itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat tersebut yang mengucapkannya adalah orang yang berakal. Kalau orang tersebut hilang akalnya, kalau seandainya orang tersebut hilang akalnya, apakah sah niatnya? Jadi kalau seandainya orang tersebut dia hilang akalnya seperti orang gila misalnya, dia salat, sah tidak salatnya? Tidak sah. Kenapa? Walaupun dia berniat. Karena kita katakan akalnya hilang, ya, maka tidak sah niat orang yang hilang akalnya. Kemudian kata para ulama, ya, syarat sah niat tersebut juga bahwasanya orang yang berniat tersebut hendaknya dia mumayyiz. Ya, dia adalah seorang mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu dia mengerti tentang pembicaraan, bisa menjawab. Ya, itu mumayyiz. Sebagian ulama mensederhanakan makna mumayyiz itu adalah mengerti mana baik dan buruk. Dia tahu ini baik, ini tahu buruk, itu mumayyiz. Maka seseorang yang tidak paham mana baik dan buruk, anak kecil, ketika dia berniat tidak sah niatnya, karena dia bukan seorang yang mumayyiz. Ya, anak usia 3 tahun, 4 tahun itu tidak mumayyiz. Walaupun para ulama, sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu dari usia 8 atau 9 tahun. Tapi sebetulnya tidak ada. Kadang orang usia 13 tahun masih belum mumayyiz. Kada sing paham-pahaman. Ya. Kada tahu mana baik, mana buruk. Ada sebagian anak-anak kecil demikian. Maka orangnya harus mumayyiz. Dan juga di antara syarat niat, kata para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya dia mengetahui tentang ibadah yang akan dia laksanakan. Ya, artinya ibadah yang dia laksanakan dia tahu, baik itu dari sisi hukumnya, ya, bahwasanya ibadah yang dia laksanakannya hukumnya wajibkah, sunnahkah, dia tahu. Yang kedua, dia tahu sifat cara melaksanakan ibadah tersebut. Kadang sebagian orang berniat, dia tidak tahu tentang ibadah yang dia kerjakan ini, yang penting umpat aja. Ya, maka dia harus tahu ibadah yang dia kerjakan ini hukumnya apa, wajibkah, sunnahkah. Yang kedua adalah dia tahu tata cara pelaksanaannya, sifat ibadah tersebut. Maka seorang ketika dia melaksanakan ibadah harus mengerti niat ini, dia mengetahui hukumnya dan sifatnya. Maka tidak bisa seseorang itu berniat suatu ibadah tapi dia tidak paham tata cara sembahyangnya. Maka kalau ada orang sembahyang misalnya, Allahu Akbar, dia berniat untuk sholat tapi dia tidak paham sembahyang itu kiapa ya, rukukah, ada sujud, dia tidak paham. Maka ini kata para ulama tidak sah niatnya, karena dia tidak paham sifat sholat itu sendiri. Kemudian kata para ulama, niat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya seorang tersebut tidak melakukan hal-hal yang membatalkan niat, ya. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan niat. Kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang membatalkan niat, maka kata para ulama rahimahullahu taala, maka ibadahnya tidak diterima. Apa saja yang membatalkan niat, Bapak Ibu? Yang membatalkan niat itu sebetulnya banyak. Semua ibadah itu dibatalkan dengan perbuatan ini. Ibadah apa saja? Salat kah? Apa saja? Kata para ulama di antara pembatal niat adalah riddah. Seseorang murtad, keluar dari Islam, maka batal. Maka batal ya niatnya. Dan ulama juga khilaf, orang kalau dia murtad, kalau dia masuk Islam kembali, kata para ulama rahimahullahu taala,
apakah dia harus mengulang semua ibadah dia. Contoh misalnya, ada orang murtad, dulunya masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi. Dulu, sebelum dia murtad, dia pernah haji, dia pernah umrah misalnya. Ketika dia murtad dan masuk Islam lagi, apakah dia harus mengulang ibadah hajinya? Atau dia mengulang ibadah umrahnya? Maka kata para ulama, yang benar adalah dia tidak perlu mengulang. Kalau orang itu kembali masuk Islam, Allah kembalikan pahalanya dahulu tersebut. Jadi ibadah dia, ketika dia murtad, diambil ibadah tersebut. Pahala dia dihilangkan. Ketika dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah kembalikan lagi ibadah yang dulu dia kerjakan. Ya, dan ini diantara keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, diantara luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kemudian kata para ulama, niat itu terputus kalau seandainya seseorang berazam ingin memutus niat. Berazam seseorang ingin memutus niat. Berazam memutus niat itu harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, tidak ada tindakan yang melakukan hal tersebut, maka tidak dikatakan dia berazam memutus niat. Contoh misalnya, seseorang dalam kondisi berpuasa, kemudian dia di dalam hatinya ingin batal, tapi diam aja orangnya. Di atas kasur aja ingin batal, ingin hendak batal, hendak makan, seperti misalnya sholat puasa sunnah dia, kemudian ingin membatalkan puasanya, dia menjadi di atas kasur bangun guring, pulang melihat jam, hendak batal aja, hendak batal. Tapi guring aja di atas kasur aja, dia tidak melakukan apa-apa. Apakah batal puasa? Tidak. Kapan dia batal? Ketika dia melakukan gerakan. Saya hendak batal puasa saya hendak batalkan puasa saya. Akhirnya ke dapur, mencari di dapur makanan, buka, tutup, kededak. Di kulkas kededak, puasa aja pulang. Nah, ini batal. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa? Perbuatan dan seterusnya. Ini kata para ulama, ini betul-betul berazam orang tersebut. Kemudian di antara hal yang membatalkan niat itu juga adalah ahlul ilm mengatakan bahwasanya melakukan perbuatan yang dia ragu-ragu terhadap perbuatan tersebut. Ketika dia ingin melaksanakan, dia ragu-ragu, lakukankah kadakah. Seperti seseorang misalnya, mereka mengatakan bahwasanya hendak berwudu, tapi ragu-ragu, berwudukah kadakah. Setiap berwudu, ketika berwudu dia ragu niatnya. Ini kata para ulama juga bisa membatalkan niat. Dan ini juga diperselisihkan oleh ahlul ilm. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.